Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Mungkin kita tak asing mendengarkan kata riya, apalagi dalam bermedia sosial banyak berseliweran orang yang memamerkan kekayaan ataupun kealiman atau lainnya, mungkin untuk memotivasi atau mungkin juga hanya sekedar riya. Riya adalah perilaku atau perbuatan yang dilakukan seseorang yang bertujuan untuk menunjukkan kelebihan atau kebaikan dirinya di hadapan orang lain. Sungguh riya merupakan jeratan dosa paling tersembunyi yang sangat berbahaya bagi seorang muslim. Serangan penyakit riya di zaman ini sudah merajalela. Banyak yang memamerkan keadaan yang lebih tinggi seperti banyaknya harta, tingginya jabatan, alimnya seseorang. Bahkan, Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir bila penyakit riya ini akan menimpa para sahabatnya. Disampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kalian kuberitahu tentang sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan terhadap kalian daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal?" Abu Sa'id berkata, para sahabat berkata, "Tentu saja." Beliau bersabda, "Syirik khafi yang tersembunyi yaitu ketika seseorang berdiri mengerjakan salat, kemudian ia memperbagus salatnya karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3408. Riya seringkali dikaitkan dengan upaya untuk mendapatkan pengakuan atau pujian dari orang lain. Ada perkara-perkara tertentu yang sebagian kaum muslimin menyangkanya sebagai perbuatan riya, padahal hal tersebut bukanlah bagian dari riya. Apa saja itu? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini, dan jangan lupa subscribe, like, serta komen channel ini, agar mendapatkan informasi pembahasan materi terbaru dari kami. Tidak boleh bagi seorang hamba menilai dengan prasangka yang buruk kepada saudaranya dan menuduhnya dengan sifat riya, hanya karena setelah melakukan kebaikan ia kemudian dipuji oleh manusia. Hal itu belum tentu dia melakukan riya. Adapun beberapa perkara yang bukan termasuk riya, diantaranya adalah 1. Mendapatkan pujian orang lain setelah beramal kebaikan. Bukan termasuk riya, apabila seorang mukmin melakukan amal saleh, kemudian Allah Ta'ala jadikan kaum mukminin lainnya memujinya dengan pujian yang baik sedang ia sama sekali tidak mengharapkan dan menduganya, lalu timbul kebahagiaan di hatinya karena keutamaan Allah Ta'ala yang ia dapatkan ini. Hal semacam ini tidak akan membahayakannya dan bukan termasuk dari riya. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perihal seseorang yang melakukan sebuah amal kebaikan, lalu manusia mulai memujinya karena amalannya tersebut, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Itu adalah kabar gembira yang disegerakan untuk seorang mukmin." Hadis riwayat Muslim nomor 2642. Walaupun tidak termasuk riya, hendaknya seseorang berhati-hati dengan pujian, dan berdoa agar dirinya lebih baik dari apa yang disangkakan orang lain. Adapun jika seseorang yang sedari awal memperbagus amalnya agar dipuji manusia, maka inilah yang disebut riya. Di antara bentuk kabar gembira kepada seorang mukmin, yaitu tatkala manusia memberikan pujian yang baik kepadanya. Karena pujian manusia kepadanya merupakan persaksian bahwa dirinya adalah golongan orang yang baik. Tatkala dipuji, Abu Bakar radhiyallahu anhu berdoa, "Ya Allah, Engkau lebih mengetahui keadaan diriku daripada diriku sendiri. Dan aku lebih mengetahui keadaan diriku daripada mereka yang memujiku. Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik dari yang mereka sangkakan. Ampunilah aku terhadap apa yang mereka tidak ketahui dariku. Dan janganlah menyiksaku dengan perkataan mereka." Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman 4 halaman 228. 2. Bersemangat ketika berkumpul bersama ahli ibadah dan mengikuti majelis ilmu. Terkadang kita juga sering mendengar, tumben ke masjid, mau dibilang alim ya. Padahal orang tersebut tidak ingin dibilang alim. Dia yang terlihat malas beribadah itu, kemudian menjadi rajin ibadah karena sering berkumpul dengan orang soleh, dan menuntut ilmu di majelis ilmu. Hal ini disebabkan dia merasa termotivasi dan bersemangat dalam menjalankannya, maka itu bukanlah termasuk riya, walaupun kebanyakan orang menganggapnya riya. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar jujur." Quran Surah At-Taubah ayat 119. Dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seseorang itu mengikuti din, agama dan akhlak kawan dekatnya. Oleh karena itu, hendaknya seseorang di antara kalian memperhatikan siapa yang dia jadikan kawan dekat." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4833. Terkadang seseorang bermalam bersama orang-orang yang soleh, dan dia pun ikut sholat bersama mereka semalam suntuk. Padahal biasanya ia hanya salat beberapa waktu saja, atau biasanya ia tidak salat. Akan tetapi, karena bersama mereka,
ia pun ikut salat. Sehingga motivasi ibadahnya meningkat disebabkan dirinya bersama orang-orang yang saleh tadi. Dalam kitab Minhajul Qasidin halaman 288, ini menunjukkan bahwa pengaruh teman kepada teman lainnya cukup memberikan dampak besar. Jika temannya baik, solih, beriman, maka ia akan menjadi motivasi bagi temannya. Sebaliknya jika ia buruk, pendosa, maka temannya pun lama-lama akan ikut menjadi buruk dan pendosa. 3. Memperindah pakaian ketika sholat. Pakaian merupakan salah satu nikmat Allah Ta'ala kepada hambanya, karena dengan berpakaian, seseorang dapat menutup auratnya. Pakaian juga dapat memperindah penampilan seseorang. Yang demikian itu tidaklah terwujud, kecuali dengan memakai pakaian yang bersih. Dalam hadis disebutkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan seberat biji debu." Ada seorang yang bertanya, sesungguhnya setiap orang suka memakai baju yang indah, dan alas kaki yang bagus, apakah ini termasuk sombong? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 91. Terlebih lagi jika hendak menegakkan salat, maka ditekankan untuk memperindah pakaiannya. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kenakanlah pakaian warna putih karena pakaian tersebut lebih bersih dan paling baik. Kafanilah pula orang yang mati di antara kalian dengan kain putih." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2810 dan Ibnu Majah nomor 3567. Allah Ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap kali memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Jadi ketika seseorang memakai pakaian terindah untuk ibadah seperti sholat bukanlah dikatakan riya, karena dia mengikuti sunnah yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Mendapatkan popularitas tanpa dicari dan diinginkan. Seseorang yang mendapatkan ketenaran tanpa ia mencarinya, maka hal ini bukan termasuk riya. Hanya saja, jika ia mendapatkan popularitas sedangkan imannya dalam keadaan lemah, maka dapat terjerumus ke dalam fitnah. Ternyata pujian manusia kepada orang-orang solih juga sebagai bukti bahwa Allah mencintai hamba itu. Karena keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah, ia pun lebih dulu dipuji di langit sebelum dipuji oleh manusia di muka bumi. Sebagaimana yang diuraikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, dia akan memanggil Jibril. Sungguh Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah ia." Lalu Jibril pun mencintainya, lalu Jibril menyeru kepada penduduk langit, "Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia." Maka seluruh penduduk langit pun mencintainya. Lalu setelah itu, si fulan itu pun dijadikan sebagai manusia yang diterima di permukaan bumi. Hadis riwayat Bukhari nomor 3209 dan Muslim nomor 2637. Ini menunjukkan terkadang kita melihat seseorang yang rajin beribadah, ikhlas hatinya, dan bahkan tidak neko-neko, hingga ia sering dipuji-puji oleh orang lain, tetangganya, kerabatnya, rekan kerjanya dan sebagainya. Demikianlah 4 perkara yang bukan termasuk riya. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala perkara maksiat dan penyakit hati. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.